warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul Kejayaan Tamadun Maritim dan Hakikat Tamadun Melayu. Baik, di sini juga ada nama-nama dari kelompok 4. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang dari kejayaan tamadun maritim dan hakikat tamadun maritim. Latar belakang Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sejarah panjang tamadun maritim karena letaknya strategis di jalur perdagangan internasional sehingga laut menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan politik. Tamadun sebagai pertahanan besar di Asia Tenggara mencakup bahasa, adat, agama, serta nilai sosial yang berkembang kuat dengan pengaruh Islam dan tradisi keilmuan. Kejayaan tamadun maritim dan tamadun Melayu saling berkaitan karena masyarakat Melayu dekat dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan, sehingga keduanya penting dalam membentuk sejarah dan identitas masyarakat Asia Tenggara. Tamadun maritim adalah peradaban yang berkembang dengan menjadikan laut sebagai pusat kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam tamadun ini, laut tidak hanya dipandang sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai media interaksi, sumber penghidupan, serta kekuatan peradaban. Aktivitas yang termasuk dalam tamadun maritim meliputi pelayaran, perdagangan antar wilayah, perikanan, serta penguasaan jalur laut yang memungkinkan terjadinya hubungan antar bangsa. Peradaban ini umumnya berkembang pada masyarakat pesisir yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap lingkungan laut. Menurut A.T. Mahan, kekuatan suatu bangsa dapat ditentukan oleh penguasaan laut atau sea power seperti kemampuan pelayaran, perdagangan, dan kontrol jalur laut internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tamadun maritim tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekuatan politik suatu bangsa. Selain itu, laut juga berfungsi sebagai sarana transportasi, sumber daya ekonomi, serta media proyeksi kekuatan negara. Negara yang mampu memanfaatkan laut secara optimal akan menjadi kuat secara ekonomi maupun politik. Tamadun maritim juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Masyarakat maritim memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya serta sistem yang terbentuk dari interaksi dengan lingkungan pesisir. Nilai-nilai seperti kerjasama, ketangguhan, disiplin, tanggung jawab, serta kearifan lokal menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat maritim. Dengan demikian, tamadun maritim tidak hanya berpusat pada kegiatan laut, tetapi juga mencerminkan kekuatan ekonomi, politik, serta karakter sosial budaya masyarakat pesisir. Saya akan menjelaskan sejarah dan faktor kejayaan tamadun maritim di Nusantara. Tamadun maritim di Nusantara itu berkembang sejak awal karena letak letuk yang strategis di antara dua samudera dan dua benua, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional. Hal ini mendorong munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Malaka. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan dan pendidikan Buddha yang menguasai Selat Malaka dan Sunda. Majapahit memiliki kekuasaan politik dan militer laut yang besar serta berhasil memperluas wilayah Nusantara. Sementara itu, Kesultanan Malaka menjadi pelabuhan internasional yang penting sekaligus pusat penyebaran Islam. Kejayaan tamadun maritim Nusantara didukung oleh beberapa faktor, dan ini dijelaskan oleh teman saya yaitu An. Saya akan menjelaskan faktor kejayaan tamadun maritim di Nusantara. Yang pertama, letak geografis strategis, berada di jalur perdagangan dunia antar Asia dan Eropa, sehingga ramai dilalui pedagang. Yang kedua, kekayaan sumber daya alam dan rempah-rempah. Komoditas seperti pala, cengkeh, dan lada sangat diminati pasar internasional. Yang ketiga, kemampuan pelayaran dan navigasi. Masyarakat memiliki keahlian berlayar yang tinggi sehingga mampu menjelajah dan berdagang jauh. Yang keempat, jaringan perdagangan internasional. Terjalin hubungan dagang luas dengan berbagai bangsa India, Arab, Tiongkok. Yang kelima, kekuatan politik dan militer laut. Kejayaan kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Malaka memiliki armada laut kuat untuk menguasai jalur perdagangan. Yang keenam, keterbukaan terhadap budaya luar.
mudah menerima pengaruh budaya dan agama baru sehingga memperkaya peradaban. Yang ketujuh, sistem sosial dan ekonomi pesisir, sehingga kehidupan masyarakat mendukung aktivitas perdagangan dan pelayaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tamadun Melayu. Tamadun Melayu merupakan peradaban yang berkembang dalam masyarakat Melayu yang mencakup budaya, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial sebagai pedoman hidup. Perkembangannya tidak hanya terlihat dari aspek budaya, tetapi juga mencakup kehidupan sosial, ekonomi, dan pemikiran masyarakat. Tamadun ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang membentuk nilai-nilai serta identitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menurut Abdul Halim Mariana tahun 2024. Secara umum, tamadun Melayu tercermin dalam bahasa, budaya, serta nilai-nilai Islami seperti adat istiadat, sopan santun, dan hubungan sosial sesuai yang dijelaskan oleh Rustam tahun 2019. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tamadun Melayu adalah suatu peradaban yang mencerminkan identitas masyarakat Melayu yang terbentuk dari perpaduan budaya, bahasa, adat, dan ajaran Islam yang berkembang secara turun-temurun. Baik, terima kasih kepada Adinda Devani Kamal yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya Diah Ayu Puspitaningsih akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan nilai-nilai dalam tamadun Melayu. Tamadun Melayu merupakan peradaban yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman hidup di masyarakat, yang terbentuk dari perpaduan budaya Melayu dan ajaran Islam. Adapun hakikat dan nilai-nilai utama tamadun Melayu yaitu yang pertama, ada nilai keagamaan, yang kedua, ada nilai adat dan tradisi, yang ketiga, ada nilai bahasa dan kesantunan, yang keempat, ada nilai kebersamaan dan gotong royong, yang kelima, ada nilai budi pekerti dan akhlak, yang keenam, ada nilai musyawarah dan mufakat, dan yang terakhir, ada nilai keseimbangan hidup. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Verlina Andini. Kepada Verlina, dipersilakan. Terima kasih Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bagaimana hubungan tamadun maritim dengan tamadun Melayu. Tamadun Melayu sangat dipengaruhi oleh aktivitas maritim karena kondisi geografisnya yang didominasi wilayah pesisir dan kepulauan. Laut menjadi sarana utama dalam pelayaran, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Aktivitas ini mendorong pertukaran budaya, penyebaran agama Islam, serta perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, kekuatan maritim juga berperan dalam munculnya kerajaan-kerajaan besar dan membentuk identitas masyarakat Melayu. Ada beberapa sudut pandang yang dilihat dari hubungan antara tamadun maritim dan tamadun Melayu. Yang pertama itu ada aspek geografis. Wilayah Melayu yang terdiri dari pesisir dan kepulauan membuat masyarakatnya sangat dekat dengan laut. Laut menjadi jalur utama transportasi dan komunikasi sehingga mendorong terbentuknya pola hidup maritim serta membentuk masyarakat yang terbuka dan adaptif. Yang kedua, aspek ekonomi. Kegiatan perdagangan laut menjadi sumber utama perekonomian masyarakat Melayu. Pelabuhan berkembang sebagai pusat perdagangan dan mempertemukan berbagai bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemajuan tamadun Melayu secara keseluruhan. Yang ketiga, aspek sosial dan budaya. Interaksi dengan berbagai bangsa seperti India, Arab, dan Tiongkok melalui jalur laut menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Hal ini melahirkan akulturasi budaya yang memperkaya tradisi, adat istiadat, dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Yang keempat, ada aspek keagamaan. Penyebaran agama Islam berlangsung melalui jalur perdagangan maritim, di mana para pedagang turut berperan sebagai penyebar agama. Islam kemudian berkembang pesat di wilayah pesisir dan membentuk nilai, norma, serta identitas masyarakat Melayu. Yang kelima, aspek politik. Kekuatan maritim mempengaruhi sistem kekuasaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan maritim seperti Kesultanan Malaka. Penguasaan jalur laut menjadi sumber kekuatan politik dan memperluas wilayah kekuasaan serta pengaruh tamadun Melayu. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk memperjelas inti pembahasan, selanjutnya akan disampaikan kesimpulan oleh rekan saya, Fani. Kepada Fani, saya persilahkan. Kesimpulan berdasarkan pembahasan mengenai kejayaan tamadun maritim dan hakikat tamadun Melayu dapat disimpulkan bahwa tamadun maritim merupakan peradaban yang menjadikan laut sebagai pusat kehidupan dan berkembang pesat di Nusantara sejak masa kuno. Mencapai puncaknya melalui kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan Kesultanan Malaka yang menguasai jalur perdagangan internasional berkat faktor geografis, sumber daya alam, kemampuan pelayaran, jaringan dagang, serta kekuatan politik dan militer laut. Sementara itu, tamadun Melayu mencerminkan sistem kehidupan masyarakat yang meliputi budaya, bahasa, adat, dan nilai-nilai Islam dengan prinsip utama seperti religiusitas, sopan santun, kebersamaan, dan musyawarah. Keduanya memiliki hubungan yang erat karena aktivitas maritim tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga sarana interaksi budaya, penyebaran agama, dan pembentukan identitas masyarakat Melayu, sehingga menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban Nusantara. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.